Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Raffi Yuzri Akmal sebagai mahasiswa Telkom University dengan NIM 1040225000291. Di sini saya ingin berbagi informasi dan ilmu kepada teman-teman sekaligus pemenuhan tugas mata kuliah agama Islam dengan judul Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita memiliki sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Dalam definisinya, secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya membaca, atau bisa bermakna sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan bagi siapa yang membacanya mendapat pahala. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebenarannya mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Al-Quran adalah firman Allah yang murni, terbebas dari kesalahan, kekurangan, kontradiksi, atau unsur buatan manusia. Al-Quran menjadi sumber kebenaran yang dimana akidah atau keyakinan, syariat atau hukum, maupun berita, yaitu sejarah dan masa depan, semuanya telah diatur di dalam Al-Quran. Masya Allah. Allah menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk membuat satu surat saja yang semisal dengannya, namun mereka tidak akan mampu melakukannya, yang membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran, yang terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Peristiwa ini adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Keistimewaan Al-Quran dibanding kitab lainnya adalah kemurnian dan keasliannya yang terjaga, kemudahan untuk dihafal, serta fungsinya sebagai panduan hidup, sumber hukum, dan pemberi syafaat bagi pembacanya. Keunikan ini juga terletak pada gaya bahasanya yang indah, maknanya yang mendalam, serta kandungannya yang tidak mengandung keraguan atau pertentangan. Kesimpulannya, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, yang didukung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 23. Al-Quran menunjukkan kesempurnaan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berisi pedoman bagi kehidupan, dan segala ketentuan yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah nyata dan pasti akan terjadi. Maka dari itu, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran kita beserta artinya, agar kita mendapat pengetahuan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya masih kurang dan salah. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.